Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibinal mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allazi ballagha risalata wa addal amanata wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadihi hatta atahul yakin. Summa amma ba'du faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala habibunal mustafa Muhammadun sallallahu alaihi wasallama la tazalu ummati bi khairin ma iza qalat sadaqat wa iza hakamat adalat wa iza sturhimat rahimat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin. Ibadallah, hamba-hamba Allah, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summal hamdulillah, kita tidak henti-hentinya untuk senantiasa mendeklarasikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah pandemi yang sedang melonjak, kita semuanya masih diberikan kekuatan iman, masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang itu semuanya tujuannya dengan kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita agar kita semuanya terdorong, agar kita semuanya semakin termotivasi untuk mempersembahkan amal-amal yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan siklus kematian dan siklus kehidupan untuk menguji kita semuanya, untuk menguji kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan ujian itu tujuannya semuanya agar kita semuanya bisa berlomba-lomba, agar kita semuanya termotivasi mempersembahkan ahsanu amala, amal yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ahsanu amala itu dikatakan oleh para ulama apabila amal-amal kita, apabila kebaikan-kebaikan yang kita lakukan memenuhi dua syarat utama. Yang pertama adalah akhlasuha, amalan-amalan yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, ucapan-ucapan yang kita lakukan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Itulah syarat pertama agar semua ibadah kita, agar semua perbuatan kita, agar semua ucapan kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita harus melandasinya bahwa semua ibadah kita, bahwa semua hidup kita, apapun yang kita lakukan ini semuanya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala.
inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku semuanya kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ma'asil muslimin sedang Jum'ah rahimakumullah. Syarat yang kedua, apabila kita ingin mendapatkan ahsanu amala, syarat yang kedua itu adalah aswabuha. Amalan-amalan yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan benar-benar sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin ibadah-ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila ibadah-ibadah tersebut bertentangan dengan taufik dan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita bisa menggabungkan antara ikhlas dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat itulah kita mendapatkan derajat ahsanu amala. Ketika kita bisa mengkombinasikan dua hal ini, ikhlas dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya Allah kita semuanya termasuk orang-orang yang muhsin amaluhu, orang-orang yang memang mendapatkan ahsanu amala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asil muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini, pada hari Jumat yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Sayyidul Ayyam, tuannya hari-hari. Hari Jumat ini memiliki posisi yang sangat penting dalam ajaran Islam. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ja'alallahu al-jum'ata sayyidal ayyam. Allah menjadikan hari Jumat itu sebagai tuannya dari hari-hari. Dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa menghadiri ibadah Jumat bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqa'dah. Artinya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah meninggalkan bulan Ramadan 1 bulan 3 pekan. Kita telah berpisah dari bulan Ramadan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kita telah berpisah dengan bulan Ramadan 1 bulan 3 pekan. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah berpisah dengan bulan Ramadan 1 bulan 3 pekan, ada pertanyaan yang sangat urgen bagi kita semuanya. Pertanyaan ini layak menjadi refleksi bagi kita semuanya, menjadi renungan bersama bagi kita semuanya. Karena apabila kita bisa menjawabnya dengan jujur, jawaban yang jujur itu akan mengantarkan kepada kita untuk senantiasa istiqomah dan bersemangat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan urgen itu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masihkah kita punya semangat, punya keistiqomahan, punya konsistensi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita melaksanakannya pada bulan Ramadan? Masihkah kita terdorong dan termotivasi untuk mempersembahkan sedekah yang terbaik? Masihkah kita punya semangat untuk menghatamkan Al-Quran? Masihkah kita punya semangat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan? Fastabiqul khairat. Dan jawabannya adalah hanya diri kita saja yang tahu. Hanya diri kita dan Allah saja yang tahu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah bertanya kepada diri kita masing-masing, ketika kita bisa menjawab pertanyaan ini dengan jujur, maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya agar kita senantiasa istiqomah, senantiasa konsisten, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana semangat kita di bulan Ramadan.
Dan ibadah di sini bukan hanya beribadah di masjid, akan tetapi semua perbuatan kita, semua ucapan kita, ketika sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita niatkan untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, itulah ibadah yang saya maksud. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardahu. Ibadah itu adalah nama dari segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa perbuatan dan ucapan. Ketika kita meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ibadah. Dan ketika kita berusaha semaksimal mungkin mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga ibadah. Oleh karenanya, ikhwatal iman rahimahullah, cara kita atau solusi kita agar memiliki semangat beribadah sepanjang zaman, sepanjang hayat, selama hayat masih dikandung badan, solusinya itu ada pada surat Al-Baqarah ayat 183. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu ada perintah berpuasa. Dan yang menarik jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ujung ayat yang memerintahkan orang-orang yang beriman untuk berpuasa itu ada kalimat yang menarik, ada kalimat yang menakjubkan apabila kita merenunginya, apabila kita memahaminya, yaitu kalimat yang berbunyi la'allakum tattaqun. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa korelasi antara semangat ibadah kita, antara konsistensi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tattaqun? Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tattaqun itu dalam bahasa Arab disebut dengan fi'lun mudhari. Fi'il mudhari itu adalah kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil hadir awil mustaqbal. Kata kerja sedang atau yang akan datang. Tattaqun ini menggunakan fi'il mudhari, yaitu kata kerja sedang atau yang akan datang. Artinya apa jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Tattaqun mengajarkan kepada kita bahwa usaha untuk mendapatkan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, usaha yang tidak boleh berhenti, usaha yang terus-menerus harus kita lakukan sampai ajal menjemput kita. Tattaqun ini mengajarkan kepada kita bahwa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh berpuas diri dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan sampai Allah memanggil kita dalam kondisi husnul khotimah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam sebuah firman-Nya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wahai orang-orang yang beriman, beribadahlah kepada Allah hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu kematian. Bukan hanya kematian dalam pandangan orang-orang yang beriman, tetapi orang-orang beriman itu menginginkan hidupnya dalam kondisi husnul khotimah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggalkan dunia ini illa wa antum muslimun, kecuali dalam kondisi kalian berpasrah diri, bertaslim dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tattaqun yang menggunakan kata kerja sedang atau yang akan datang ini sekali lagi mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh berpuas dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan, karena kita tidak memiliki jaminan, tidak ada garansi bagi kita semuanya diwafatkan dalam kondisi husnul khotimah.
Oleh karenanya ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rzuqna husnal khatimah. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami akhir hidup yang baik. Dan akhir-akhir ini kita mendengar banyak sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, kalau tidak mendapatkan kabar positif, yaitu positif karena dites antigen atau swab, kita mendengar di antara mereka ada yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa ajal itu sangat dekat bagi kita, sangat dekat bagi kita semuanya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal seseorang itu telah tiba, tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundur walaupun satu detik pun. Wa kafa bil mauti wa'izah. Cukuplah kematian itu sebagai pembawa peringatan bagi kalian wahai orang-orang yang beriman. Oleh karenanya ikhwatal iman rahimakumullah, kita wajib, kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya dikaruniai akhir yang baik. Oleh karenanya ikhwatal iman rahimakumullah, kita tidak boleh berpuas diri dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kita tidak boleh berpuas diri dengan tahajud yang kita lakukan. Kita tidak boleh berpuas diri dengan tilawah-tilawah yang kita lakukan, karena tidak ada jaminan, tidak ada garansi kita semuanya diwafatkan dalam kondisi husnul khotimah. Kita boleh berpuas diri dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan apabila Allah memanggil kita, apabila Allah memanggil kita dengan panggilan yang terbaik, dengan panggilan yang istimewa. Dan panggilan yang istimewa itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fajr. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang terbaik, saat itulah kita boleh berpuas diri dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Dan panggilan yang terbaik itu berbunyi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu menunjukkan ketika seseorang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga jiwanya tenang. Ruhnya ketika terbang ke langit disambut oleh para malaikat, dan ketika dia berada di alam barzah ditemani oleh amal-amal kebaikannya, dan bahkan alam barzahnya menjadi taman dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika ada saudara kita yang meninggal dunia, ada doa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ij'al qabrahu raudatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kuburnya taman dari taman-taman surga. Karena bagi orang-orang yang beriman ketika meninggal dunia, dia mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia ditampakkan kepadanya surga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam kondisi mutmainnah, dalam kondisi tenang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dalam kondisi tenang orang-orang yang beriman ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan, fadkhul irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah Anda menuju Tuhanmu dalam kondisi engkau ridho dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mardiyah, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi wafatnya orang-orang yang beriman, wafatnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fadkhuli fi ibadi. Wahai jiwa yang tenang, silahkan Anda bergabung bersama hamba-hambaku, dari hamba-hamba Allah yang diridhoinya, dari kalangan para nabi, dari kalangan para rasul, dari kalangan as-syuhada, dari kalangan orang-orang yang soleh. Bukan hanya dipersilahkan bersama hamba-hamba Allah
yang diridhoinya dari kalangan al-anbiya, dari kalangan para nabi, para rasul, para orang-orang soleh dan orang-orang yang syuhada. Tetapi yang membahagiakan orang-orang yang beriman itu nanti ketika hari kiamat adalah ketika di surga Allah Subhanahu wa taala, ketika orang-orang beriman bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari kiamat ketika dimasukkan ke surga, orang-orang yang beriman itu wajahnya berseri-seri. Kenapa mereka wajahnya berseri-seri? Ila rabbiha nadhirah. Karena mereka bisa melihat wajah Tuhan, wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya ketika di dunia ini tentu merindukan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nanti ketika kita dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala, kita akan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita dipersilahkan bersama bergabung dengan hamba-hamba Allah yang diridhoinya, Allah kemudian mengatakan, wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, silahkan Anda masuk ke dalam surgaku. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita tidak boleh berpuas diri dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan, karena tidak ada garansi bagi kita, tidak ada jaminan bagi kita diwafatkan dalam kondisi husnul khotimah. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan panggilan yang terbaik, ketika kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan yang mulia, yaitu ketika kita dipanggil dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, saat itulah kita boleh berpuas diri dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan, karena itu artinya kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi husnul khotimah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, memberikan taufik kepada kita semuanya, agar kita semuanya bisa menggunakan semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan semuanya untuk semakin melipat gandakan amal-amal kebaikan kita, melipat gandakan kemanfaatan kita kepada sesama manusia, sehingga kita semuanya berharap ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi husnul khatimah insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Nusalli wa nusallim ala habibina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Faya ibadallah, innallaha amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati was salami ala rasulihil karim, kama qala azza wa jalla, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima.
adada ma ahata bihi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk wardallahumma an sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma la tada' lana fi hadzal yawmil mubarak zamban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala dainan illa qadaita wala maridan illa syafaita wala maridan illa syafaita wala maridan illa syafaita wala mayyitan illa rahimta wala mayyitan illa rahimta wala mayyitan illa rahimta wala talibal ilmi illa wafaqta wa najahta wala dalan illa hadaita wala mujahidan illa nasarta wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa illam taghfir lana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.